Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir kam amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita live streaming lagi kaum muslimin dan muslimat, walaupun beberapa menit ke depan dalam tema atau materi kita tentang pembuatan madu ruqyah atau herbal penunjang kesembuhan ruqyah syariah, yang itu terdiri dari bahan-bahan herbal yang dianjurkan oleh para ulama, dan ini juga herbal sunnah yang insya Allah akan diracik dan dibuat khusus untuk pasien gangguan jin dan sihir. Kebetulan alhamdulillah saya punya pasien yang menderita gangguan jin dan sihir, sekaligus dia lagi promil, program hamil, karena menurut informasi dokter pasien tersebut mengalami gangguan kista di bagian rahim, dan dianjurkan keluarganya untuk operasi. Kadar Allah ketemu dengan kami dan minta diruqyah. Alhamdulillah, ternyata gangguan kista yang disampaikan pihak medis itu bukan kista, tetapi itu adalah gangguan jin sihir yang tinggal di bagian rahim. Menurut hasil diagnosa saya, ibu itu mengalami gangguan jin sejak dari masa gadis. Alhamdulillah dimasukkan dalam program terapi ruqyah intensif, dan sekarang dalam proses kesembuhan. Semoga bahan-bahan ini, herbal ini, bisa membantu proses kesembuhan dari dalam, selain dengan pengobatan ruqyah syariah, bacaan Al-Quran yang dibacakan langsung, maka dibutuhkan juga herbal-herbal penunjang untuk menghancurkan benteng-benteng syaitan yang sembunyi dalam tubuh pasien tersebut. Maka dibutuhkan herbal-herbal sunnah. Alhamdulillah, saya akan membuat atau meracik herbal yang disebut dengan madu ruqyah, yaitu kombinasi beberapa herbal sunnah yang dianjurkan oleh sunnah dalam proses pengobatan timun nabawi dan diruqyah. Insyaallah setelah dicampurkan herbal-herbal ini diruqyah, setelah itu baru langsung diminumkan kepada pasien, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang baru bergabung, teman-teman sekalian, aktivis dakwah, boleh bagikan video ini agar supaya teman-teman yang lain yang membutuhkan pengobatan terapi ruqyah syariah bisa mengenali dan memahami obat-obat atau penunjang kesembuhan ruqyah syariah dari dalam tubuh kita, insyaallah, dengan mengkonsumsi herbal-herbal sunnah penunjang kesembuhan. Alhamdulillah sudah bergabung bersama saya saudari akhi Abu Said Ruqyah. Alhamdulillah, sebagai informasi bahwa Abu Said Ruqyah ini beliau adalah pendakwah tauhid ruqyah syariah khususnya di ibu kota. Insyaallah saya doakan beliau diberikan kesehatan, perlindungan, dan tetap istiqomah dalam dakwah tauhid ruqyah syariah. Abu Said alhamdulillah bisa menengok Facebook saya lagi live streaming, dan semoga sukses selalu di sana. Doa ana untuk antum dan keluarga, insyaallah. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, ini adalah herbal sunnah, ada sekitar 5 macam jenis. Nanti dicampurkan, setelah dicampurkan insyaallah akan diruqyah sekitar 4 jam. Setelah dicampurkan gini sebentar, diracik, akan diruqyah sekitar 4 jam. Cukup lumayan lama. Insyaallah semoga bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan jin dan sihir. Terutama dianjurkan kepada pasien yang mengalami gangguan jin atau sihir yang telah menahun dan telah berbentuk penyakit. Gangguan jin dan sihir yang masuk ke tubuh
pasien yang telah berbentuk penyakit seperti penyakit kista atau kanker atau tumor, ya, yang telah menyebar dalam tubuh pasien, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi herbal sunnah, herbal-herbal yang saya tampilkan di depan ini. Ya. Sebagai informasi juga kaum muslimin muslimat, saya live langsung di studio podcast Ratun TV yang ada di Kota Bau-Bau, insyaallah, yang kedepannya insyaallah akan kami gunakan untuk konseling, konsultasi dengan pasien-pasien yang ingin berbagi pengalaman kesembuhan tentang ruqyah syariah, atau menanyakan hal-hal penting tentang ruqyah syariah, atau kajian-kajian tauhid ruqyah syariah yang berada di Kota Bau-Bau. Insyaallah akan kami live streaming langsung dari studio ini. Ya, alhamdulillah hari ini saya numpang untuk meracik herbal buat pasien. Jadi perlu informasi juga kaum muslimin muslimat bahwa herbal ini dijual bebas, ya, ini dibeli di apotik bahan-bahannya, tetapi untuk madu ruqyah khusus tidak dijual herbal, ya, tidak dijual bebas. Hanya pasien-pasien yang khusus yang ingin memesan herbal tersebut, maka saya akan langsung sendiri membuatnya khusus untuk pasien tersebut, pasien-pasien yang telah mengikuti terapi ruqyah intensif, insyaallah, dengan bahan-bahan yang ada di depan kaum muslimin dan muslimat ini. Yang baru menonton silakan bagikan atau menulis up di kolom komentar agar supaya Facebook saya ini bisa berkembang, insyaallah, dan diketahui oleh orang-orang yang lain yang ingin mungkin mengetahui tentang pengobatan ruqyah syariah. Jangan lupa tulis up dan bagikan video tersebut, insyaallah. Jadi yang pertama kaum muslimin muslimat kita butuhkan adalah campuran yang pertama adalah minyak zaitun. Ini adalah minyak zaitun extra virgin, ya, Al-Arabi yang extra virgin. Ya, kalau kita ke toko-toko yang menjual herbal sunnah, kita pilih minyak zaitun yang mereknya Al-Arabi yang extra virgin, itu bagus insyaallah. Ini kita gunakan. Kita tahu sendiri bahwa dalam banyak pengetahuan mengatakan bahwa minyak zaitun ini bagus untuk kesehatan, ya. Bahkan minyak zaitun itu banyak mengandung sel yang bisa menghancurkan sel kanker. Ini kalau dikonsumsi secara rutin, insyaallah akan membantu menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh. Ini minyak zaitun. Yang berikut ada sidir. Ini sidir atau minyak bidara, ya. Ini minyak bidara. Insyaallah minyak bidara ini bagus untuk proses penyembuhan penyakit gangguan jin dan sihir. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam kandungan minyak bidara ini ada mengandung sel dingin, ya, insyaallah dingin, yang bisa menetralkan gangguan jin dan sihir dalam tubuh kaum muslimin dan muslimat yang mengalami sakit medis maupun non medis. Ini penting sekali. Ya, jadi kita akan campurkan dengan minyak zaitun sebentar dengan takaran-takaran khusus yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di pengobatan timun nabawi, insyaallah. Yang berikut ada madu. Ini bisa madu apa saja, ya, madu apa saja insyaallah bisa. Afwan kaum muslimat, lagi hujan jadi mungkin agak kedengaran. Ini madu yang saya gunakan madu biasa saja, madu hutan insyaallah. Ini ada di toko herbal. Jadi untuk madunya bisa kita gunakan madu apa saja, ya, bisa kita gunakan madu apa saja yang bisa. Yang penting madunya kalau boleh madunya asli, ya, madunya asli, agar supaya lebih berkhasiat untuk campuran herbal yang kita akan ruqyah. Yang berikut ada propolis. Ini propolis. Ya, saya jelaskan tentang madu. Madu ini adalah salah satu herbal yang tercantum namanya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi madu ini adalah salah satu herbal yang Allah Subhanahu wa taala menulis namanya dalam Al-Qur'an. Maka madu ini sangat
istimewa ya bagi tubuh kita. Maka perlu kita konsumsi rutin madu apa saja, yang penting madunya asli, insyaallah. Yang berikut ada propolis. Propolis juga ini berasal dari madu ya, dari lebah. Dari lebah insyaallah. Tapi dari proses penyaringan khusus dari hewan lebah itu sampai menghasilkan yang namanya propolis. Dan propolis ini lebih terbaik daripada madu ya, lebih baik daripada madu insyaallah. Ini propolis. Insyaallah kita akan gabungkan sebentar. Ini yang berikut adalah ada habata sauda. Ini habata sauda saya beli yang khusus. Ya, ini habata sauda black. Ini khusus. Insyaallah kita akan campurkan juga. Habata sauda, Nabi SAW bersabda ya, yang bisa menyelamatkan orang dari takdir adalah habata sauda ya. Selain kematian ya, semua penyakit sembuh. Ahwan, semua penyakit akan sembuh kalau diminumkan habata sauda. Ya, Nabi sampaikan begitu. Semua penyakit akan sembuh kalau diminumkan habata sauda. Ya, selain takdir. Ya, selain takdir. Berarti khasiatnya sangat besar untuk tubuh kita dikonsumsi, insyaallah. Semua sudah herbal, ada 5 macam. Tinggal sekarang kita akan gabungkan takaran-takaran khusus seperti ini lalu di insyaallah nanti diruqyah. Kalau herbal habata saudanya terserah, karena habata saudanya ada macam-macam merek. Yang penting dicek keasliannya insyaallah. Ya, ini bagus. Karena untuk konsumsi penyembuhan maka carilah yang bahan-bahannya yang terbaik ya, insyaallah. Yang baru bergabung silahkan bagi live streamingnya, dibagikan agar supaya bisa bermanfaat untuk umat. Nah, setelah itu kita campurkan. Bismillah. Ini sudah ada botol. Sebagai informasi kaum muslimin dan muslimat, kalau pasien yang mengalami gangguan penyakit lambung yang sangat akut, maka dianjurkan untuk mengurangi takaran daripada habata sauda. Karena habata sauda ini adalah jintan hitam, agak pedas. Jadi dikurangi takaran habata sauda ya, dan perbanyak takaran madu. Nah, kalau madu ini di dalam campuran herbal ini bisa sekitar 50% atau bisa sampai 6 atau 70. Lebih banyak madu. Insyaallah. Kita akan campurkan di dalam ini botol ini. Setelah itu kita akan ruqyah. Bismillah. Iya, kita akan campurkan ya, sekitar 50%. Bismillah. Oke, sekitar segini. Setelah itu kita campurkan propolis. Propolis secukupnya. Bismillah. Bahan-bahan herbal ini ada di toko herbal, insyaallah bisa dikunjungi dan dibeli. Ini adalah propolis ya, propolis.
campur. Bismillah. Setelah itu kita campur habatus sauda. Ini habatus sauda kita pakai semua saja karena takarannya tepat pas. Ada juga yang botol besar, tapi ini saya beli yang takaran yang pas untuk satu paket. Ada juga berikutnya, kita campurkan minyak yang sangat fenomenal, minyak habatus sauda, minyak bidara. Ya, insyaallah. Minyak bidara kita campurkan semua. Bismillah. Oke. Ya, yang terakhir kaum muslimin muslimat adalah minyak zaitun. Ini minyak terbaik, ya, dan bisa dikonsumsi. Bismillah. Kita campur sampai mendekati penuh. Ya, sekitar sini ya. Oke. Sisanya ini kita tambahkan madu supaya penuh. Oke, sampai sini saja. Inilah hasilnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu kita akan ruqyah. Ruqyahnya insyaallah start sedikit lagi habis sholat zuhur 1 2 3 4. Nah, jadi nanti ada anggota saya, insyaallah teman saya yang standby untuk meruqyah madu ini sampai sekitar 4 jam ya insyaallah. Semoga ketika diruqyah nanti dan dikonsumsi oleh pasien bisa menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari dalam, menghancurkan ikatan-ikatan jin sihir dalam tubuh pasien tersebut, dan diangkat ya semua penyakitnya, dikeluarkan gangguan-gangguan jin seandainya masih ada sisa-sisa bekas lukanya dalam tubuh pasien, serta dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang selama ini diimpikan. Ya, insyaallah diberikan keturunan yang soleh dan soleha yang selama diimpikan, insyaallah. Kita aduk, ini harus diaduk insyaallah. Campur. Bismillah. Kita kocok. Ini karena ini minyak dan madu harus dikocok dulu karena butuh pencampuran supaya dia tercampur dengan baik. Insyaallah. Ini madu khusus muslimin muslimat, pasien-pasien yang saya anjurkan untuk mengkonsumsi, maka saya buat ya, saya bikinkan insyaallah. Kalau pasien yang tidak saya anjurkan, mungkin penyembuhannya lebih cepat dan penyembuhannya lebih, gangguan penyakitnya agak ringan, maka tidak perlu, tidak masalah untuk dikonsumsi. Tapi kalau membutuhkan tambahan dari dalam penyembuhan atau herbal dalam tubuh untuk menyembuhkan satu penyakit, maka saya anjurkan untuk konsumsi madu tersebut. Karena bahan-bahan dari pembuatan madu ruqyah ini agak lumayan, bukan mahal sih, menengah ya, insya Allah menengah bagi orang yang sakit. Nah, ini tidak mahal daripada kita ke dokter dan dikasih resep yang begitu mahal obatnya, maka ini tidak terlalu mahal insyaallah. Semoga ini berkah ya madunya insyaallah. Sebelum saya serahkan sama anggota saya untuk melanjutkan terapinya, bacaan Qur'annya, insyaallah sebentar saya akan datang untuk selisihkan waktu untuk ruqyah. Ya, di celah-celah waktu bergantian dengan beliau. Sebelum dia lanjut ruqyahnya, saya akan bacakan
beberapa ayat khusus untuk madu tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidun ma abattum, ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, ya Jal Jalali wal Ikram. Jadikanlah seluruh partikel terkecil dalam herbal ini, madu, habatus sauda, propolis, minyak ruqyah, menjadi manfaat bagi tubuh hambamu yang beriman. Jadi obat dari segala penyakit medis, penghancur dari segala penyakit medis dan non medis dalam tubuh hambamu yang beriman, terutama jin yang disuruh oleh tukang sihir, atau jin yang masuk karena sengaja maupun tidak sengaja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah saya bacakan doa-doa khusus. Insyaallah madu ini akan langsung diruqyah dan
karena saya juga ada kesibukan lain. Di antara celah-celah waktu luang saya sebentar, saya akan bacakan lagi beberapa ayat, membantu teman saya untuk melanjutkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran di dalam madu tersebut sampai insyaallah jam 4 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jam 4 sore madu ini akan diserahkan kepada pemiliknya, orang yang pasien saya yang telah memesan madu ini untuk diruqyah insyaallah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman dan hidayah istiqomah. Sampai pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu berjalan dalam kebaikan, untuk menebar kebaikan untuk umat insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton, insyaallah kalau membutuhkan, kalau mau membutuhkan madu ruqyah ini khusus, maka boleh nanti hubungi saya. Nanti saya buatkan. Harus dipesan dulu beberapa waktu baru bisa diterima hasilnya, karena prosesnya agak panjang sekitar 1 hari lah. Insyaallah 1 hari disiapkan bahannya dan diruqyah, mungkin besoknya bisa diambil. Untuk penyakit medis maupun non medis boleh konsumsi ini. Yang penting kalau penyakit lambung itu dikurangi takaran habatus sauda. Kalau yang lain tidak masalah. Madu minyak zaitun ini insyaallah tidak masalah untuk penyakit yang lain, walaupun dia ini adalah minyak tetapi kadar lemaknya sedikit sekali. Kalau madu sudah pasti terbaik, propolis juga dan minyak bidara juga bagus untuk kesehatan. Mungkin cuman itu live streaming di pagi hari ini, insyaallah mendekati sholat duhur. Atas waktunya kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sempat nonton, saya ucapkan barakallahu fikum, kebaikan bagi Anda sekalian. Dan saya tutup live streaming ini dengan ucapan barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam sebagai informasi kepada kaum muslimin dan muslimat yang punya kesempatan menonton live streaming saya. Sebagai informasi, insyaallah ke depan saya akan lakukan live streaming podcast dakwah insyaallah. Nanti saya akan live langsung dari studio ini yang sementara proses sekitar 80-90% selesai ini. Insyaallah kita akan live post podcast, dan saya akan mengundang tamu-tamu, pasien-pasien saya yang telah sembuh dengan penyembuhan ruqyah syariah yang ditangani oleh saya selama 4 tahun di Kota Babau ini yang kita cintai ini, dalam program ruqyah syariah atau komunitas ruqyah Buton yang di Babau. Kami akan mengundang dari Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah, dan khususnya Kota Babau yang kita cintai, sebagai inspirasi, sebagai motivasi kepada kaum muslimin dan muslimat yang sakit, agar supaya jangan berobat saja dengan pengobatan medis. Saya tidak larang, silakan berobat dengan pengobatan medis, tetapi ingat ada juga pengobatan yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu pengobatan timun nabawi, pengobatan ruqyah syariah dan herbal sunnah. Insyaallah pengobatan dari langit. Dan ini khususnya penyembuhan yang paling utama adalah masalah hati, penyembuhan jiwa. Dan insyaallah kalau jiwa kita sembuh, hati kita tenang, maka badan kita juga akan sembuh dan sehat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.